believe there's nothing wrong. Melanjutkan episode sebelumnya, terlihat Maximus dan juga Thaddeus yang sedang beristirahat dan saling berbincang mengenai keberhasilan mereka mendapatkan kepala target. Thaddeus kemudian meminta agar bisa diberikan tanda suci sebagai pengawal resmi dari kesatria Titus. Dengan ragu-ragu, Maximus langsung memberikan tanda suci di badan Thaddeus. Maximus kemudian lalu memancing dengan bertanya, apakah Thaddeus pernah membuli seseorang? Thaddeus kemudian mengatakan kalau dirinya sering membuli juniornya yang bernama Maximus, dikarenakan dulu dia juga sering dibuli oleh seniornya. Tujuannya membuli Maximus itu supaya dia bisa dianggap hebat oleh kawan-kawannya. Thaddeus juga sebenarnya tidak mau untuk melakukan pembulian kepada Maximus dan berharap seandainya Maximus masih hidup, Maximus bisa untuk melakukan apa yang dilakukan supaya dirinya tidak lagi dibuli. Melihat kesungguhan hati dari Thaddeus, Maximus pun mengatakan kalau dia ingin mengatakan sesuatu sebelum mereka sampai di markas. Maximus kemudian lalu membuka penutup wajahnya dan membuat Thaddeus begitu terkejut. Maximus pun bilang kalau mereka bisa bekerja sama dengan menyamakan cerita supaya mereka tidak dihukum. Akan tetapi Thaddeus menolak untuk bekerja sama dengan Maximus dan akan melaporkan Maximus kepada pimpinan. Mendengar Thaddeus yang akan melaporkan dirinya, Maximus pun langsung menyerang Thaddeus dan sempat menginjak kakinya. Sayang sekali Thaddeus menggunakan kunci dan melepaskan inti fusi dari baju besi. Hal itu pun membuat baju besi tidak dapat lagi berfungsi. Bahkan Thaddeus terjebak dan tidak bisa keluar dari baju besi. Thaddeus pun langsung pergi meninggalkan Maximus. Beruntungnya, tidak lama setelah itu, Lucy yang kebetulan lewat di area tersebut. Maximus pun kemudian meminta Lucy untuk membantu dirinya membebaskan diri. Maximus juga mengetahui kalau Lucy sedang sakit dikarenakan terkena radiasi. Setelah berhasil dibebaskan, Lucy kemudian langsung pingsan. Untung saja Maximus memiliki obat anti radiasi dan langsung mengobatinya. Ketika sudah siuman, Lucy langsung meminta kepada Maximus untuk bekerja sama dengannya mencari kepala Wilsing bersama-sama. Mereka berdua kemudian berjalan kaki dan mencari Thaddeus. Di jalan mereka bertemu dengan dua orang aneh ketika saling berhadapan secara tiba-tiba. Ternyata kedua orang tersebut adalah para Vien atau para kanibal. Setelah sedikit berjalan, Lucy terkejut melihat ibu kota Republik California baru yang sudah hancur. Hal ini dikarenakan tujuan dari keberadaan vault miliknya adalah dibuat supaya suatu hari nanti bisa pergi ke dunia luar dan membangun kembali peradaban. Namun ternyata para manusia sudah membangun kembali peradaban tanpa kehadiran dari mereka. Maximus kemudian mengatakan kalau Lucy tidak perlu bersedih sebab peradaban yang sudah dibangun di ibu kota California baru sudah hancur dan gagal akibat perang nuklir lagi. Dan ternyata Maximuslah satu-satunya anak yang selamat dari perang nuklir tersebut. Lucy kemudian menyadari kalau luka tembak yang ada pada Maximus semakin parah. Mereka pun berjalan dan tak berapa lama mereka menemukan sebuah rumah sakit terbengkalai, di mana Lucy langsung saja memasukinya untuk mencari obat. Dan dikarenakan Lucy cukup lama, Maximus pun menyusul dan secara tiba-tiba. Cerita kembali kepada Norm dan juga Chit di Vault 32. Setelah melihat kengerian yang ada di bunker tersebut, mereka kemudian kembali ke Vault 33. Di situ ternyata sedang diadakan sebuah pemilihan pengawas atau pemimpin Vault yang baru, dan hasil dari pemilihan tersebut adalah Betty Pearson sebagai pengawas baru. Di lain ruangan, Norm secara diam-diam membuka arsip antar Vault dan menemukan sebuah fakta bahwa semua pengawas terpilih
sebelumnya hingga sekarang adalah orang-orang yang dikirim dari Vault 31, termasuk ayahnya sendiri, Stepanik, dan beberapa orang lainnya, dan juga si Betty yang baru saja diangkat menjadi pengawas terpilih. Setelah itu, Norm menemui Chit untuk mengatakan penemuannya tadi. Norm juga sengaja menanyakan terkait Vault 31 kepada Stepanik, dan dijawab dengan mengatakan kalau Vault 31 dikatakan lebih maju. Setelah itu, Betty sebagai pengawas baru lalu mengadakan sebuah rapat di mana dia telah berbicara dengan pengawas dari Vault 31 dan mereka setuju kalau sebagian penduduk dari Vault 33 akan dipindahkan ke Vault 32 demi membangun kembali kehidupan di Vault tersebut. Anehnya, ketika semua orang pergi ke Vault 32, mereka menemukan kondisi Vault yang sudah bersih tanpa ada kerusakan ataupun mayat. Hal ini pun membuat Norm dan juga Chit terheran-heran. Cerita lalu berganti kepada Lucy dan juga Maximus yang terbangun di sebuah Vault bernomor 4. Luka dari Maximus juga langsung diobati oleh petugas di Vault tersebut. Penghuni Vault bernama Birdie kemudian menyarankan agar Lucy dan Maximus menginap dulu selama beberapa hari sampai luka dari Maximus sembuh total. Setelah itu, Birdie juga mengatakan kalau mereka sudah menemukan baju besi dari Maximus dan sudah dibawa ke dalam Vault. Birdie juga memberitahukan kalau dia dan beberapa penduduk di Vault ini merupakan orang-orang dari dunia luar. Setelah itu, Maximus dan juga Lucy kemudian makan bersama dengan penduduk Vault lainnya. Mereka berdua kemudian dihampiri oleh pengawas Vault yang bernama Benjamin yang memiliki satu mata. Pengawas Benjamin kemudian menyambut mereka sekaligus mengatakan kalau selama mereka berada di sini, mereka tidak boleh pergi ke lantai 12 karena itu adalah sebuah larangan. Setelah itu, mereka pun langsung menyadari kalau di Vault tersebut banyak sekali orang-orang dengan keanehan seperti bermata satu, bermata terang, hidung dijidat, dan masih banyak lagi. Setelah itu, Lucy menemui pengawas Benjamin dan bertanya mengenai kehidupan di Vault 4 yang menerima orang-orang dari luar. Pengawas Benjamin kemudian mengatakan kalau sebenarnya dia juga tidak menyukai kehadiran dari orang-orang luar, namun dia tetap menerima kehadiran mereka karena memang sudah aturannya dari dulu. Lucy kemudian menanyakan alasan kenapa mereka dilarang pergi ke lantai 12. Mendengar pertanyaan tersebut, pengawas Benjamin seketika marah dan langsung mengusir Lucy keluar dari ruangannya. Di lain tempat, Maximus secara tidak sengaja menemukan ruang listrik dengan fusi. Maximus pun langsung saja berniat untuk mengambil inti fusi tersebut untuk baju besinya. Akan tetapi Birdie memergokinya namun tidak memarahinya. Birdie malah memberikan Maximus sebuah Pip-Boy untuk bisa memasuki kamar dan beristirahat selama tinggal di dalam Vault. Maximus pun langsung menggunakan Pip-Boy tersebut dan memasuki ruangan yang dipenuhi dengan makanan penyambutan. Melihat kamar yang begitu bagus, air bersih, dan juga lain halnya, Maximus menjadi sangat kagum. Dia bahkan menikmati berbagai makanan yang sudah disediakan. Berganti kembali kepada Lucy. Dia melihat kalau penduduk Vault yang berasal dari dunia luar berkumpul untuk melakukan sebuah ritual. Dengan polosnya, Lucy langsung mengikuti mereka semua untuk melakukan sebuah ritual yang dipimpin oleh Birdie. Anehnya dalam ritual tersebut, semua orang melepaskan pakaian mereka, dan rupanya mereka semua melakukan ritual untuk menyembah seseorang dengan julukan induk api, yang ternyata adalah Moldever. Melihat hal tersebut membuat Lucy sangat terkejut. Dia kemudian menemui Maximus dan mengajaknya menemani mencari tahu tentang kebenaran di Vault tempat ini. Sayang sekali Maximus tidak mau, karena dia sedang menikmati segala kenikmatan yang ada di dalam kamar. Karena Maximus tidak bisa untuk menemani dirinya, dengan nekat Lucy langsung pergi menuju lantai 12 secara diam-diam. Sesampainya di lantai 12, Lucy merasa sangat heran dengan ruangan tersebut yang seperti sebuah laboratorium. Lucy pun juga menemukan berbagai barang aneh, serta sebuah rekaman wanita yang sedang melahirkan makhluk-makhluk aneh yang langsung memakan wanita tersebut. Ketika Lucy sedang melihat kapsul bersih orang itu, tiba-tiba seorang petugas datang dan langsung menyalakan alarm. Pada akhirnya Lucy ditangkap oleh pengawas Benjamin, Birdie, dan juga 2 orang petugas. Cerita kembali kepada Cooper yang masihlah tertidur di dalam gedung. Ketika dia terbangun, dia dihampiri oleh beberapa petugas
yang mengambil intifusi robot serta membawa Cooper menghadap bos mereka, yakni Presiden Government. Ternyata Presiden Government adalah teman lama dari Cooper yang bernama Sorer Boker. Cooper kemudian meminta untuk dibukakan ikatan tangannya supaya dia bisa menyambungkan kembali jarinya yang sudah diputuskan oleh Lucy sebelumnya. Setelah jarinya sudah dijahit, Cooper langsung menghabisi kedua petugas yang terlalu songong dari tadi. Freedom of the hogs. God damn it. Cerita pun kembali sebelum kiamat nuklir, memperlihatkan Cooper yang sedang menjadi bintang iklan dengan mengiklankan Vault alias bunker canggih yang dibuat dan dijual oleh perusahaan Vault Teknologi. Besoknya Cooper curhat kepada istrinya Barb kalau dia kurang nyaman dengan pekerjaannya yang sekarang dan lebih ingin agar mereka sekeluarga menjadi peternak saja. Akan tetapi Barb menolak dengan mengatakan kalau dia harus tetap bekerja supaya mereka bisa menyediakan sebuah bunker terbaik untuk keluarga. Setelah itu, Cooper menemui temannya yang bernama Charlie untuk curhat perihal pekerjaannya. Charlie pun kemudian mengatakan kalau Amerika sudah menyerahkan masa depan manusia kepada perusahaan Vault Teknologi, dan untuk mendapatkan keuntungan maka perusahaan akan menjual Vault atau bunker. Kemudian agar bunkernya bisa terjual laku habis, maka mereka akan melakukan segala cara agar perdamaian dunia terhadap perang nuklir tidak pernah terjadi, dan orang-orang bisa untuk membeli Vault mereka. Mendengar pernyataan tersebut, Cooper merasa sedikit terkejut. Namun agar Cooper bisa mengerti apa yang dia katakan, Charlie pun memberikan sebuah alamat perkumpulan komunitas untuk bisa didatangi oleh Cooper. Besok harinya Cooper pergi ke alamat yang diberikan. Sesampainya di sana, Cooper lalu ditemui oleh pemimpin komunitas yang ternyata adalah Moldiver. Cooper pun langsung bergabung dan mendengarkan pidato dari Moldiver mengenai ketidakadilan dari pemerintah Amerika dan juga perusahaan Vault Teknologi. Mendengar pidato dari Moldiver, Cooper pun merasa kalau itu hanyalah omong kosong saja. Melihat Cooper yang tidak mempercayai perkataannya, Moldiver lalu mengatakan kalau dia mengetahui istri dari Cooper, lebih tepatnya mengetahui sisi lain dari Barb. Mendengar hal tersebut membuat Cooper penasaran dan mulai berbicara dengan Moldiver. Moldiver pun mengatakan kalau sebelumnya dia sudah hampir bisa menciptakan sebuah difusi dingin yang memiliki energi tidak terbatas. Akan tetapi Barb dengan perusahaan Vault Teknologi terlebih dahulu membeli semua perusahaan tempatnya bekerja dan membuat teknologi difusi dinginnya tidak dapat diselesaikan. Moldiver juga mengatakan kalau kini Amerika sedang terjebak dalam perang sumber daya, dan untuk bisa mengatasi hal tersebut, maka mereka bekerja sama dengan perusahaan Vault Teknologi dengan melakukan sebuah rencana besar yang masih belum diketahui. Moldiver pun meminta bantuan dari Cooper untuk memata-matai istrinya sendiri dengan menggunakan penyadap suara agar mereka bisa mengetahui rencana besar yang dimaksud. Setelah Cooper sudah pulang, dia pun merenungi perkataan dari Moldiver. Cooper lalu menyambungkan penyadapnya dengan pipoi milik Barb. Setelah itu, Cooper mengantarkan Barb ke kantornya dan ikut masuk ke dalam kantor. Cooper pun berpura-pura untuk menemui Barb. Dan dikarenakan Barb sedang rapat, Cooper pun hanya bisa mendengarkan perbincangan dari Barb lewat alat penyadapnya. Cerita pun untuk sementara kembali lagi kepada Lucy. Lucy menanyakan kekejaman yang dibuat di Vault 4 dengan melakukan eksperimen menggunakan manusia. Pengawas Benjamin dan juga Birdie lalu mengatakan, semua Vault pasti memiliki rahasia tersembunyi, sama seperti Vault mereka. Lucy pun kemudian diberikan sebuah rekaman tentang uji coba menghibridasi manusia dengan spesies resistensi radioaktif yang sama seperti Cooper, serta membuat makhluk lainnya seperti Gulper yang menjadi liar. Setelah itu, dikarenakan Lucy sudah melakukan kekerasan di dalam Vault dan mengancam kedamaian di Vault mereka, maka dia pun akan dijatuhi hukuman. Melihat Lucy yang dibawa untuk dihukum, Maximus pun langsung saja bersiap-siap menolong Lucy. Lucy pun kemudian langsung dibawa untuk dihukum di depan seluruh masyarakat Vault, dan hukuman yang diberikan kepada Lucy adalah To a fellow survivor. Banishment to the surface! Yap,
Lucy pun diberikan hukuman dengan diusir dan diberikan bekal perjalanan juga. Sialnya Maximus yang salah paham sudah mengambil intifusi untuk mengaktifkan baju besinya, serta langsung saja mengacau di vault tersebut. Beruntungnya, Lucy pun langsung saja menjelaskan situasinya dan membuat Maximus dapat tenang. Pada akhirnya mereka berdua pun diusir dari dalam vault. Lucy juga meminta agar Maximus mengembalikan intifusi kepada penduduk vault dan disetujui oleh Maximus. Mereka berdua pun kemudian melakukan perjalanan kembali mencari Thaddeus. Di lain tempat terlihatlah Thaddeus yang sedang berjalan dengan diikuti oleh si anjing. Thaddeus lalu mengecek kakinya yang sudah hancur dikarenakan diinjak oleh Maximus sebelumnya. Dikarenakan dia merasa risih dengan si anjing, Thaddeus lalu mengurungnya dan kembali melanjutkan perjalanan. Setelah itu, Thaddeus pun bertemu dengan pengelana sekaligus pedagang obat-obatan aneh yang menawarkan obat penyembuh untuk kakinya. Setelah dicoba, benar saja obat tersebut berfungsi dengan sangat baik, bahkan mampu menyembuhkan kaki Thaddeus dalam sekejap mata. Sebagai imbalannya, dia pun memberikan bayaran berupa intifusi. Cerita pun kembali kepada Vault 33, di mana semua orang diberikan pengumuman pembagian tempat tinggal di Vault 33 dan juga 32. Ketika semua orang sedang melakukan perpisahan untuk memulai kehidupan yang berbeda, Norm memilih untuk mengecek komunikasi di Vault 31. Norm pun lalu mengirimkan sebuah pesan kepada pengawas di Vault 31 atas nama pengawas Betty. Norm lalu sengaja mengirimkan pesan kalau dia sudah ketahuan dan ingin untuk kembali ke Vault 31 dan langsung saja disetujui oleh pengawas 31. Setelah itu, Norm lalu menuju gerbang Vault 31 yang langsung dibukakan dan dimasuki oleh Norm. Namun, cerita pun berganti kepada Cooper yang mendatangi sebuah rumah untuk menanyakan keberadaan dari Moldiver. Setelah mengetahui keberadaannya, Cooper lalu menembaki seorang anak remaja yang berusaha untuk melawan. Setelah itu, ketika dia melakukan perjalanan, Cooper juga menemukan jejak dari Thaddeus, dan dia juga membebaskan si anjing dari dalam kurungan. Berganti kepada Thaddeus yang sedang menunggu jemputan dari pusat di sebuah rumah radio. Tak lama setelah itu, dia pun melihat kedatangan dari Lucy dan juga Maximus, dan dia pun langsung saja menembaki mereka, namun sayangnya semua tembakannya gagal, dan tiba-tiba setelah mencabut panah tersebut dari lehernya, Maximus kemudian menyadari kalau Thaddeus sudah terkontaminasi dengan gold dikarenakan obat-obatan sebelumnya. Dikarenakan dia akan menjadi gold dan sudah pasti dibunuh jika kembali ke dalam markas, Thaddeus pun memilih untuk memberikan kepala Wilsing kepada Maximus dan melarikan diri. Sementara itu, Maximus memberikan kepala Wilsing kepada Lucy dan menyuruh Lucy untuk pergi mencari ayahnya. Sementara Maximus sendiri menggunakan salah satu kepala busuk di situ. Dia pun langsung dijemput ke markas. Sesampainya Maximus di markas, Maximus menyerahkan kepala yang dia bawa dan memberikan kabar kematian dari Titus dan juga Thaddeus. Setelah para petinggi memeriksa kepala tersebut, mereka pun tahu kalau Maximus telah berbohong karena kepala tersebut tidak memiliki artefak intifusi dingin. Tentu saja Maximus langsung akan diberikan hukuman mati. Untungnya Dan menolong dengan meminta kesempatan sekali lagi kepada Maximus. Maximus pun diminta untuk menunjukkan lokasi dari kepala Wilsing yang sebenarnya. Cerita kemudian kembali kepada masa lalu menunjukkan Cooper yang masih stay mendengarkan perbincangan dari Barb dengan petinggi Amerika lainnya. Ternyata Barb sedang mengajak kerjasama beberapa petinggi pemerintahan, di mana Vault Teknologi akan menjual beberapa Vault yang mampu menopang kehidupan selama berabad-abad, dan mereka juga akan dibebaskan untuk melakukan segala pengembangan seperti eksperimen secara bebas, mengembangkan teknologi canggih atau apa saja yang mereka suka tanpa ada yang tahu dan tanpa hukuman. Hal ini juga bertujuan supaya mereka mampu bertahan hidup sendiri ketika terjadi sebuah bencana, dan mereka bisa untuk membangun kembali peradaban dengan sesuka hati mereka.
Dan cara agar rencana ini sukses adalah dengan kehancuran dari dunia, dengan melakukan kiamat nuklir. Dan ternyata asisten dari Bart adalah ayah dari Lucy dan juga Norm yang sudah hidup sangatlah lama, yakni Hank. Cerita kembali kepada Norm yang memasuki Vault 31, di mana dia bertemu dengan sebuah robot cerdas dengan otak. Setelah memasuki lebih dalam di Vault 31, Norm menemukan kalau tempat tersebut ternyata merupakan sebuah tempat penyimpanan orang-orang penting yang tertidur di dalam kapsul sampai waktu yang tepat untuk dibangunkan dan menguasai dunia. Dikarenakan Norm sudah mengetahui rahasia besar, si robot langsung menguncinya di Vault 31 dan meminta Norm untuk berhibernasi saja di dalam kapsul. Cerita berganti kepada Lucy yang akhirnya sampai di markas Republik California baru yang dipimpin oleh Mulder. Setelah masuk dan bertemu dengan Mulder, Lucy akhirnya bertemu kembali dengan ayahnya yang sedang dikurung. Lucy pun memberikan kepala dari Wilsing dan Mulder langsung mengambil inti fusi dingin dari kepala tersebut. Sebelum dia membebaskan Hank, Mulder lalu bercerita tentang kisah dari ayah Lucy yang sebenarnya yang membuat Hank menjadi panik. Mulder lalu mengatakan kalau Hank adalah orang yang sudah hidup sangatlah lama dan juga orang yang mengendalikan kehidupan dari Vault selama ini. Dia juga bercerita kalau dulu ibu Lucy, yakni Rose, awalnya adalah orang yang mengetahui kalau kehidupan di permukaan sudah mulai kembali. Namun ketika Rose memberitahu hal tersebut kepada Hank, Hank mengatakan kalau itu tidaklah mungkin. Pada akhirnya Rose mengetahui kalau Hank sedang menyembunyikan sesuatu, dan Rose pun memilih untuk melarikan diri dengan membawa Lucy. Hingga akhirnya dia pun berhasil menemukan peradaban baru, yakni ibu kota California baru, yang dipimpin oleh Mulder. Sayangnya ketika Hank mengetahui hal tersebut, Hank membawa kembali anak-anak dan membakar kota tersebut hingga rata dengan menggunakan bom nuklir. Hal ini bertujuan agar tidak ada kompetisi yang terjadi. Ibu dari Lucy sendiri telah menjadi gol akibat radiasi nuklir yang dijatuhi oleh Hank. Dan fusi dingin yang dibawa oleh Lucy merupakan energi yang tidak terbatas yang akan digunakan untuk membangun kembali peradaban di permukaan dengan baik dan adil tanpa adanya pihak yang memonopoli. Dan untuk mengaktifkan fusi tersebut, mereka memerlukan kode dari Hank. Melihat kekejaman yang telah dilakukan oleh ayahnya, Lucy pun seketika menjadi kecewa. Dia pun meminta ayahnya untuk memberikan saja kodenya. Pada akhirnya, Hank memberikan kode tersebut untuk mengaktifkan kembali fusi dingin. Tak berselang lama kemudian muncullah pasukan Brotherhood of Steel yang datang untuk meratakan tempat tersebut dan mengambil fusi dingin. Seketika terjadilah perang besar yang memakan banyak sekali korban. Di tengah peperangan tersebut, Cooper juga mendatangi peperangan itu dan menghabisi banyak sekali pasukan besi. Tak lama, Maximus berhasil menyusul Lucy dan langsung membebaskan ayah dari Lucy yakni Hank. Namun Lucy langsung memberitahukan kebenaran kalau tempat tinggal dari Maximus dulu sebenarnya diratakan oleh ayahnya sendiri. Maximus pun lalu dibuat pingsan oleh Hank. Melihat hal tersebut membuat Lucy semakin kecewa dengan ayahnya yang ternyata adalah orang jahat. Tak lama Cooper juga muncul dan menembak Hank. Cooper pun kemudian menanyakan keberadaan dari keluarganya kepada Hank. Namun Hank tidak menjawab dan memilih untuk melarikan diri. Cooper pun mengajak Lucy untuk mencari Hank. Lucy pun langsung saja menembak kepala dari ibunya dan ikut dengan Cooper mencari pihak yang bertanggung jawab atas segala kekacauan yang terjadi di bumi.
Setelah itu, ketika Maximus tersadar, dia melihat Moldiver yang datang dan kemudian menyalakan fusi dingin hingga membuat listrik seluruh kota kembali aktif. Setelah itu, Moldiver lalu terduduk dan tewas di tempat. Pada akhirnya, pertempuran berakhir dengan kemenangan dari pihak Brotherhood of Steel. Dan kini, Maximus pun diangkat menjadi seorang kesatria Brotherhood of Steel. Setelah itu, cerita pun bersambung. Baik teman-teman, sekian dulu untuk season 1 dari Fallout ini. Bagi teman-teman yang suka sama cerita ini, silakan like, subscribe, dan see you to the next video. Until eternal.